Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid As-Siddiq rahimakumullah, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan dengan 23 Oktober 2021, kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib, tetapi kita masih sama-sama belajar mengambil muqaddimah atau pembahasan awal dari Kitabus Shalah yang kita ambil dari kitab Shahih Fiqhus Sunnah pada jilid yang pertama, di mana kita sampai kepada pembahasan as-shalawatul khams, yaitu salat yang 5 waktu. Di dalam kitab ini dijelaskan terkait dengan hukmun tarikus shalah, yaitu hukum orang yang meninggalkan salat. Dijelaskan di dalam kitab ini, tarikus shalah lahu halatani. Orang yang meninggalkan salat itu ada 2 kondisi atau 2 keadaan. Imma ayat rukuha jahidan li fardiyatiha mungkaron li wujubiha. Ada kalanya orang meninggalkan salat tadi karena dia menantang kewajiban salat, mengingkari wajibnya salat. Nek bahasa kulan panjenengan, tiang niki mboten salat karena nganggep salat ora wajib. Karena tiang niki umpamane ngerti wajib ning nantang, Pak. Lah nggo ngapa? Umpama kados niki. Utawi kados niki. Salat wajib jarene sapa? Lah niki kondisi ingkang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, wa imma ayat rukuha tahawanan wa kaslan wa huwa muqirrum biwujubiha alaih. Kondisi yang kedua yaitu ada kalanya orang tadi meninggalkan salat karena dia tahawanan, karena dia meremehkan salat.
wakasulan atau wakaslan, karena malas. Tetapi dia masih meyakini sholat itu wajib hukumnya. Nyong yang ngerti sholat itu wajib rib, cuma nyong anu asih bebeh kok urung gelem. Dan niki kan niki kondisi nang masyarakat tiang sing dereng purun nglampahi sholat biasane kondisi sing nomor kali ngerti sholat kue wajib mung jere wonge alasane ya nyong urung gelem kok. Lah niku lah geleme kapan nek kowe? Berarti kondisi yang kedua, dia meyakini sholat wajib tetapi dia malas, dia meremehkan. Umpamanya malah pasang target, engkau anaknya umurnya wis swidak, ya anak umurnya tekan swidak. Lah umurnya tekan swidak kan kathah juga sing bablas iki. Nah, jadi tiang ingkang ninggalaken sholat niki onten rong kondisi. Ana sing memang menantang kewajiban sholat, mengingkari wajibnya sholat. Kondisi yang kedua, dia karena meremehkan dan malas, tetapi dia masih meyakini sholat itu wajib. Sekarang dijelaskan di dalam kitab ini kondisi yang pertama, tarikus sholah juhudan, orang yang meninggalkan sholat karena dia menantang kewajiban sholat. Man tarakas shalah jahidan liwujubiha, siapa yang meninggalkan sholat karena dia menantang wajibnya sholat. Au jahada wujubiha, atau dia menantang kewajiban sholat walam yatruk fi'luha fi surati, dan tidak ada alasan lain. Dia meninggalkan sholat tidak ada alasan lain kecuali dia menantang ini, yaitu bentuk yang seperti ini. Pokoknya karena meyakini sholat ora wajib, utawi nantang wajib yang sholat. Fahuwa kafirun murtaddun bi ijma'il muslimin. Maka kondisi yang pertama ini, dia dihukumi kafir murtad dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi kondisi sing pertama niki sepakat kaum muslimin tiang sing katos makatan kafir murtad. Berarti kepripun nek umpamane tiang niku dihukumi kafir, berlaku hukum kafir kepada orang tadi. Nopo diantaranya ketika dia meninggal dunia maka dia tidak mewarisi ahli waris yang muslim. Ketika dia masih hidup, dia tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Ketika ternyata dia masih suami istri, sing wedon asih muslim, wong rajin sholat, sing wedon mun dihukumi kafir. Berarti tiang niku kudu kon pegatan. Kudu kon pegatan. Kenapa? Tidak boleh menikah antara orang kafir dengan orang muslim. Ketika dia meninggal dunia, maka tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Mboten angsal, Pak. Dicampur-campur niku mboten angsal. Tapi kok nang desa Pucang umpamane kok urungane pemakaman non muslim, berarti disenang pojok. Paling di pojok. Ampun ngantos bercampur dengan jenazah-jenazah kaum muslimin. Tapi untungnya kan nang desa rata-rata muslim wih, jadi kuburannya siji tok kaya aman nih gue loh. Tapi dalam kondisi tertentu di desa yang ternyata ada non muslimnya, ini perlu difahami oleh tokoh agama. Tokoh agama di satu tempat, di satu desa, nek ana wong kafir nong wong non muslim ninggal, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau belum ada, taruh di paling pojok. Paling pojok. Dipepet nang pager, kata niku. Nah, pepet nang pager lah. Nah, kata Ustaz Rafiq niki penting niki. Mbok nganti ana nang Blambangan ana wong ninggal ternyata ana wong agamane abal-abal meniki utuh Islam kata niku. Lah niki berarti kudu dipisah.
Jadi kondisi yang pertama ini sepakat kaum muslimin, orang yang meninggalkan sholat karena dia menantang wajibnya sholat, mengingkari wajibnya sholat, dan tidak ada alasan lain, dia kafir murtad dengan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, wa yastatibahul imam, dan bagi pemimpin menyuruhnya untuk bertaubat dalam sebuah pemerintahan kaum muslimin. Lah nek nang negara sing kaya Indonesia kepripun, tokoh-tokoh agama, ulama menyuruhnya bertobat. Ya jenengan ki wis bahaya ki, tobat ndang tobat cepetan, kata niku. Terutama waliul amr, pemerintah menyuruhnya orang tadi untuk bertobat. Fa intaba, nek umpamane kok tiang niku gelem tobat, dia mau bertobat, itu yang diharapkan. Berarti kembali dia menjadi muslim. Wa illa qatlahu birriddati, dan jika dia tidak mau bertobat maka dia dibunuh karena dia masuk kategori orang yang murtad dalam sebuah tatanan negara kaum muslimin. Orang gelem tobat pateni, Pak. Kejam temen niki Islam. Wonten apa mboten dalile? Wa may yartadda minkum an dinihi faqtuluhu. Siapa yang murtad dari agamanya, keluar dari agamanya, yang dimaksud keluar dari agama Islam, faqtuluh, bunuhlah ia. Kon dipateni, Pak. Siapa yang membunuh? Bukan person by person, bukan organisasi, bukan kelompok tertentu. Yang membunuh adalah waliul amr, pemerintah. Berarti nek pemerintah sinten niku al-gojo. Al-gojo. Yang berhak untuk membunuh adalah pemerintah, waliul amr. Orang malah langsung tanggane anu ora gelem salat iku ya, nantang wajib sholat langsung pedang langsung jeleng. Niku jenengan malah ditangkap polisi, Pak. Jadi ini wilayah waliul amr dalam sebuah tatanan institusi pemerintahan muslim. Wa yatarattabu alaihi jami'u ahkamil murtadina, dan ketika dia sudah meninggal dunia, ketika sudah dibunuh, berlaku kepadanya seluruh hukum-hukum sebagai orang yang murtad. Berlaku hukum sebagai orang yang murtad. Kapan ini terjadi? Hadza idza kana qad nasha'a bainal muslimin, jika ia hidup di tengah-tengah dan dibesarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Artinya kecilik lingkungannya anak bocah ngaji, begitu wis dewasa juga lingkungannya pengajian pirang-pirang. Berarti dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Fa'amma in kana qaribal ahdi bil islami, maka jika dia baru masuk Islam, anu mbeke mlebu Islam, Pak, kok nganggap sholat mboten wajib, bisa jadi dia belum tahu, Pak, urung ngerti. Wong syahadat mbeke wingi, dia baru masuk Islam. Au nasa'a bi badiyati ba'idatin minal muslimin, atau dia hidup di tempat terpencil dari kaum muslimin, urip nang gunung dewekan, ora tahu krungu adzan, ora tahu anak pengajian, orang anak ustadz sing menganah. Memang dia hidup di daerah terpencil, jauh dari pemukiman kaum muslimin. Kan kadang wonten nggih, nek teng Sumatera niku wonten wong kubu jenengane, Pak. Wong kubu niku uripe nang alas, Pak, di hutan. Engko nek wis mulai rame, alasnya wis mulai dibabati, pindah ngeliat sing sepi maning. Dia hidup begitu. Atau ada yang juga istilahnya kalau di Sumatera itu orang suku apa namanya?
suku orang dalam, suku orang dalam, orang-orang kubu sing memang tidak terjamah dakwah. Bihaitsu yajuzu ayyahfa alai wujubiha. Jadi ketika kondisinya seperti ini, dia dibesarkan, tidak dibesarkan di tengah kaum muslimin, dia juga baru masuk Islam, atau dia hidup, atau pengingkarannya ini bal na'rifuhu biwujubiha, dia tidak dianggap sebagai orang kafir, tetapi hendaklah diajarkan kepadanya tentang wajibnya sholat. Berarti wong sing kados makaten kudu dielingaken, mas ke sholat ke hukumnya wajib, jenengan kan mlebu Islam niki tek warai jenengan kudu belajar latihan sholat, kudu diwehi ngerti nek sholat niku wajib sedina sewengi ping 5. Fa in jahada ba'da dzalika kana murtaddan. Tapi umpamane wis diwehi ngerti, wis diulang, wis dielingaken bahwa sholat gue wajib kok asih nantang, berarti tiang niku dihukumi murtad. Jadi ada tahapan-tahapan untuk menghukumi orang tadi dianggap murtad karena dia menantang wajibnya sholat. Tapi insya Allah naik kulan panjenengan nang lingkungan kulan panjenengan, pengajian nggih boten kurang-kurang, media sosial, YouTube apa dan lain sebagainya, media untuk belajar tentang Islam begitu mudah saat ini. Tapi dia masih menantang wajibnya sholat, padahal banyak tempat untuk bertanya, baik langsung maupun secara tidak langsung. Keton-ketonnya nek wis kaiki memang asli wong dablek, Pak. Wis genah diwehi kemudahan kok asing nganggep sholat ora wajib, berarti wong dablek. Jadi ini kondisi yang pertama. Meninggalkan sholat karena menantang wajibnya sholat, dia dihukumi murtad dengan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian kondisi yang kedua, tarikus sholah takasalan wa tahawanan min ghairi jahadaha. Meninggalkan sholat karena malas, karena meremehkan, tanpa menantang kewajiban sholat. Jadi karena malas. Tapi tiang niku tasih meyakini sholat niku wajib. Wis genah adzan mangsane sholat, jagongan bae, gitaran bae. Nganti lah engko disit akhirnya bablas waktune, Pak. Delamaning akhirnya bablas. Ngo begitu waktu sholat berikutnya delamaning nanggung bablas. Lah niki. Karena tiang niku mboten nganggap sholat niku mboten wajib. Tiang niku tetap nganggap sholat niku wajib, mung bebeh, mung males, mung ngeremehaken. Dan ini dipun jelasakan la yahtaliful muslimuna anna tarku salatil mafrudati amdan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin bahwasanya meninggalkan salat wajib amdan dengan sengaja min ghairi udhrin syar'in, tanpa uzur syar'i, min a'dhami dzunub wa akbarul kabair, maka ini termasuk dosa yang terbesar dan masuk kategori dosa besar yang paling besar di bawah kesyirikan. Wa anna ismu indallahi a'dham min ismi qatlin nafs, dan dosanya di sisi Allah lebih besar daripada dosa membunuh orang. Mateni tiang niku dosane gede napa mboten niku? Lah niku tiang sing boten purun salat karena males, karena ngremehaken, dosane lebih gede tenimbangana mateni wong. Padahal wonten hadis niku dipun jelasaken man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha.
Sapa wonge sing mateni kaum muslim dengan sengaja, seorang muslim dengan sengaja, maka ancamannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Iku mateni muslim setunggal, Pak. Lah nek mateni wong nganti 600, mateni nganti wong 10, bahaya. Padahal beberapa waktu yang lalu ada upaya-upaya pembunuhan terhadap tokoh-tokoh agama di negeri ini. Imam masjid ageng imami ditubles, ana sing dibacok. Terus maning ana sing agi ceramah ditubles. Begitu kecekel ngakune gemblung, nggih. Lah. Dadi mbuh gemblung temenan, mbuh gemblung lomboan, wallahu alam. Tapi nek secara logika, wong gemblung gue orang mungkin bisa ngincer wong kan adoan, orang mungkin bisa, Pak. Umpamane katone iki, Pak, ana wong edan. Kok ngincer wong nang kana? Ya orang mungkin, Pak. Mesti sing diantem gitu sing edek, Pak. Wong jenenge wong gemblung. Lah. Lah, mungkin ngelete pasar sing rame iki. Mau mlebune masjid, Pak. Nah, iki gemblung temenan apa gemblung-gemblungan iki ya. Ya mudah-mudahan pada tobat lah. Mudah-mudahan pada tobat. Dan nek ora gelem tobat, gemblung temenan malah repot nggih. Ya. Jadi ancamannya begitu besar orang yang membunuh. Sampai diancam dengan ancaman neraka. Orang yang meninggalkan sholat karena malas lebih besar dosanya daripada membunuh orang. Kemudian dilanjutkan di dalam kitab ini, wa ahzul amwal, dan lebih besar dosanya daripada merampok harta. Ngerampok niku dosanya gede napa mboten, Pak? Jadi mengambil harta orang dengan cara paksa. Nek nyolong kan umpet-umpetan nggih. Niki ngerampok, Pak, terang-terangan. Begal, bahasa kulan panjenengan begal. Wa min ismu zina, wa min ismi zina, dan lebih besar daripada dosa zina. Nah, zina niku nggih pendamalan dosa sing ageng, Pak. Lah niki ninggalaken salat karena malas, karena meremehkan, lebih besar daripada dosa zina. Wasyirqati, lebih besar daripada dosa mencuri. Mencuri niku jikot barange wong meneng-menengan, Pak. Bedane karo wau ahzul amwal niku ngerampok, Pak. Merampas. Tapi nek syirqati nyolong. Mbuh maling kelas kakap utawi kelas coro. Maling kelas coro nyolong helm, nyolong jaket, nyolong motor, niku kelas coro asik, Pak. Nyolong pitik. Nah. Tapi kelas kakap nyolong dana bansos. Contohnya, Pak. Nyolong duit negara ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan triliunan. Itu udah maling kelas kakap, Pak. Mung bahasanya diperhalus, Pak. Jadi maling-maling kelas kakap niku bahasanya diperhalus dengan istilah korupsi. Pelakune koruptor. Padahal nek carane nyong iku ya. Mbuh kuwe anu maling kelas coro apa kelas kakap, mbuh niku anu nyolong duit negara, aja jenengane istilah korupsi. Rampok uang rakyat. Garong uang rakyat, utawi maling duit negara. Nah, telah tertangkap maling duit negara. Lah niku nang siaran kan mandan rame, Pak. Tapi nek istilah koruptor tertangkap di Banjarnegara, umpama ning nggih, wah iku disoting pada prenges, malah dadak aja kok. Nah, seolah-olah kayak orang duwe dosa. Senajan wis diwe rompi khusus, Pak. Rompi oren nggih, rompi khusus. Kemudian dilanjutkan dalam kitab ini, wasyurbil khamr, dan lebih besar dosanya daripada meminum khamr.
Padahal meminum khamr juga dosanya ageng, Pak. Tapi ninggalakan sholat karena malas, karena meremehkan, lebih besar daripada meminum khamr. Wa annahu muta'arradun li'uqubatillahi wa sukhtihi wa hizbuhu fid dunya wal akhirah. Dan perbuatan ini akan menghantarkan dia mendapatkan murka Allah, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ulih murka, ulih siksa. Wa hizbuhu wa hizyuhu fid dunya wal akhirah, dan di dunia dia akan memperoleh kehinaan, dan juga di akhirat. Nang dunia hina, nang akhirat hina. Nah, tapi gumune yang pada Rasul itu malah makmur kepribun. Lah niku urung, Pak, urung. Atau karena memang dia hidup dalam tatanan institusi yang tidak menerapkan syariat Islam. Tapi dalam sebuah tatanan negara yang menerapkan syariat Islam, orang yang meninggalkan sholat sekalipun dia malas, maka waliul amr, pemerintah, akan mengajaknya untuk bertobat. Diwei penyuluhan khusus. Summa ikhtalafu ahlul ilmi fi hukmihi ala qaulaini. Kemudian para ulama terkait orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena meremehkan, berbeda pendapat ketika menghukumi orang yang meninggalkan sholat jenis yang kedua ini. Ada sebagian ulama yang menghukumi dia itu kafir, keluar dari Islam. Ada sebagian ulama yang menghukumi annahu fasikun asin murtakibun likabiratin walaysa bikafirin. Dia dihukumi orang fasik, bermaksiat, berlaku kepadanya orang yang melakukan dosa besar, tetapi dia tidak dihukumi kafir. Nek sing jenis pertama sepakat kaum muslimin, Pak. Ninggalakan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, karena menantang wajibnya sholat, maka dia kafir murtad. Jenis yang kedua, karena malas, karena meremehkan, maka ulama berbeda pendapat. Sebagian menghukumi orang tadi kafir, tetapi sebagian ulama yang lain menghukumi dia sebagai pelaku maksiat, pelaku kefasikan. Berlaku kepadanya dia telah melakukan dosa besar, tetapi dia tidak dihukumi kafir. Kenapa para ulama berbeda pendapat? Ternyata dijelaskan oleh para ulama betapa pentingnya perhatian kaum muslimin kepada sholat ini. Nganti-nganti sing ora gelem sholat, ana sing menghukumi kafir, Pak. Bu anu karena malas, bu anu karena menantang. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang menghukumi dia tetap masih muslim, cuma dosanya lebih besar daripada membunuh orang, dosanya lebih besar daripada merampok, dosanya lebih besar daripada zina, dosanya lebih besar daripada mencuri, daripada meminum khamr. Jadi ini begitu besar perhatian para ulama terkait masalah ini. Kalau maksiat yang lain, peminum khamr, itu ulama sepakat peminum khamr kalau dia muslim tidak dianggap kafir, Pak. Dia hanya pelaku maksiat, tetapi maksiatnya dosa besar, tapi tidak sampai dianggap keluar dari Islam. Dan nanti terkait dengan perbedaan pendapat ini, di antara kedua kelompok ini pun memiliki hujah-hujah. Di antara yang mengkafirkan, dia berpendapat ada hadis Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus salah, perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh ia telah kafir. Sampun Isra ngoten. Berapa menit lagi? Pinten menit? 20 menit lagi.
Jadi di kalangan para ulama terjadi perselisihan pendapat, perbedaan pendapat terkait orang yang meninggalkan sholat karena malas atau karena meremehkan. Jadi ada dua pendapat. Kemudian di dalam kitab ini dijelaskan ada tanbih. Jadi tanbih itu garis besar. Tanbih itu peringatan. Jadi dijelaskan dalam kitab ini, al-maqsudu bitariki sholatil mahkumi bikufrihi. Jadi ini artinya apa? Supaya kita tidak bermudah-mudah mengkafirkan orang, Pak. Tidak bermudah-mudah menghukumi orang, anu ora tahu salat langsung dicap kayak Pak. Kayak kudu pegatan kayak gitu. Ini mboten angsal nggih. Jadi dijelaskan dalam kitab ini yang dimaksud orang yang meninggalkan salat dan dihukumi kafir, mangkana musirran ala tarikuha la yusalla qat, yaitu orang yang selalu meninggalkan salat sama sekali tidak pernah melakukan salat. Ma'a id'aihil imanu bi annaha wajibatun, padahal dia sudah diseru, sudah diajak bahwa salat itu wajib. Wis diwe ngerti, Pak. Salat itu wajib, Kang. Asih ora salat, babar blas ora tau salat. Lah kepriwe nek sing salate Idul Fitri, Idul Adha ini kan berarti asih gawene salat nggih. Atau mungkin salatnya salat Jumat tok, salat seminggu sepisan. Mudah-mudah menghukumi orang tadi sebagai orang kafir. Jadi yang dihukumi itu yang sama sekali tidak pernah melakukan salat. Padahal sudah disampaikan kepadanya salat itu wajib. Wa amma aktsaron nas alladzi yusalluna taratan wa yatrukunaha taratan. Tetapi kebanyakan manusia itu kan kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Sholatnya jengglungan, Pak. Maghrib, isya wong anu nang omah sholat, Pak. Subuh anu asih nang omah sholat. Lah kok begitu duhur agi pahal nanggung bablas. Ngasar nanggung maning bablas. Jadi sholatnya kuwi asih bolong dihukumi mboten jaga sholat, tidak menjaga sholat. Wahum tahtal wa'id lakinna la yahkumu bikufrihim. Dan orang yang tidak menjaga sholat ini masuk dalam ancaman wail, ancaman neraka wail. Wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Agi kumat apik salat, agi kumat ora apik ora salat. Lagi salat jengglungan. Niki diancam dengan ancaman siksa. Lakin la yahkumu bikufrihim, tetapi dia tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir, Pak. Jadi tidak sampai berlaku hukum kafir kepada orang tadi. Kemudian al-ahkamud dunyawiyah litarikus shalah, hukum-hukum duniawi terkait orang yang meninggalkan salat. Indal qailina bi annahu fasikun wa laysa bikafirin. Ini bagi sebagian ulama yang berpendapat orang yang meninggalkan salat karena malas, dia baru dihukumi fasik. Maka orang yang meninggalkan salat karena malas ini ngindaha ulai fasikun asin, dia dihukumi orang fasik bermaksiat, fahuwa kaghairihi min asatil muslimin, maka dia dihukumi sebagaimana orang muslim yang melakukan maksiat.
lakinnahum ikhtalafu fima yaf'aluhu al-imam tajahaw ala qaulaini. Akan tetapi kaum muslimin berbeda pendapat apa yang diharuskan dilakukan oleh pemerintah, oleh waliul amr kepada orang jenis yang pertama, yang kedua ini, yang tidak mau sholat karena malas. Maka untuk jenis yang ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat annahu yaqtulu haddan, dia dibunuh dalam rangka melakukan hukuman had. Hukuman had. Kemudian sebagian ulama yang kedua annahu la yaqtulu wa innama yu'azzaru wa habsa hatta yamutu au yatuba. Dia tidak dibunuh tetapi dia hendaklah dipenjara. Orang belum sholat dipenjara, Pak. Menurut pendapat yang kedua, dipenjara sampai meninggal dunia atau sampai bertobat. Berarti dipenjara mau mana telung tahun tobat ditokna, Pak. Tapi telung tahun urung tobat terus, Pak. Nganti ninggal. Wah, ini bahaya iki nang Indonesia berlaku kayak iki mau pada orang sholat dipenjara nih kabeh. Nah, ini berlaku dalam sebuah tatanan institusi pemerintahan kaum muslimin. Ini hukum duniawinya. Tetapi indal qailina bi kufrihim, menurut sebagian ulama yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat dia dihukumi kafir, fatadzzi'u alai ahkamul kafiril murtadi, berlaku kepadanya hukum sebagai orang kafir dan orang murtad. Di antaranya sukutu wilayatihi fala yatawalla ma yashtaratu fihi alwilayah fala yazawwaja ahadan min banatihi. Gugurlah kewalian dia terhadap anak-anaknya. Kalau ternyata anaknya masih muslimah, dua anak wedon, anaknya asih muslim, mau menikah, dia tidak boleh menjadi wali daripada anaknya. Berarti walinya wali sinten? Wali hakim. Karena dia tidak berhak menjadi wali. Karena orang kafir tidak boleh menjadi wali dari kaum muslim. Yang kedua, la yarisu wa la yuwarisu, dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Umpamane kok bapaknya asli muslim, tiang niku ora gelem sholat karena malas, karena meremehkan. Menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan dia tetap dihukumi kafir, maka ketika bapaknya meninggal dunia, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Wah, kan repot, Pak. Mboten angsal. Oh, tetap jaluk. Mboten angsal. Tetap mboten angsal. Jadi mboten berhak nampi warisan. Dasaripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarisul muslimul kafir. Seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, walal kafirul muslim, dan orang kafir juga tidak mewarisi kaum muslim. Kemudian yuharramu min dukhuli Makkah, dia diharamkan masuk kota Mekah. Mboten angsal. Kemudian tahrumu dzabihatahu, diharamkan binatang sembelihannya. Kok nyembelih kewan, nyembelih mendone berarti mboten halal, didahar. Karena sudah dihukumi kafir. Kemudian la yusalla alaihi ba'da mautihi wa la yud'alahu ba'da mautihi, tidak boleh disolati setelah dia meninggal dan tidak boleh didoakan. Makanya kaum muslimin tidak dibenarkan mendoakan jenazah-jenazah non muslim. Mboten angsal, Pak. Tidak diperbolehkan didoakan dan tidak boleh disolatkan. Kemudian tahrimu zawajihi bil muslimati li'annahu kafirun, dia diharamkan menikah dengan muslimah karena dia sudah dihukumi kafir.
Senajana KTP-nya asli Islam, Pak. KTP-nya asli Islam. Menurut sebagian ulama yang berpendapat dia tetap dihukumi kafir. Wal kafiratu kadzalika yahrumu 'ala rajulil muslim nikaha. Begitu pula wanita kafir tidak boleh menikah dengan lelaki muslim. Wa idzar tadda ahadu zaujaini in fasahul aqdu indal a'immatil arba'ah. Menurut 4 imam mazhab, pernikahan dari 2 orang yang satunya dihukumi kafir, maka rusaklah ikatan pernikahan tadi. Berarti wong kuwe kon pegatan, kon pisahan. Mungkin sampai di sini dulu, barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Tafadhol. Monggo Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sudah ya. Nggih. Ya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang meninggal dunia karena bunuh diri, selama dia memang muslim, karena kaum muslimin menghukumi seseorang itu secara zahirnya. Jadi kita tidak yakin dia itu pernah meyakini sholat tidak wajib umpamanya. Artinya zahirnya muslim, maka dia tetap dihukumi sebagai muslim. Maka dia diperlakukan sebagaimana jenazah kaum muslimin. Lalu bagaimana? Boleh apa tidak disolati? Bagi pelaku-pelaku maksiat yang secara terang-terangan melakukan kemaksiatan, bandar narkoba, bandar judi, berarti ini terang-terangan, Pak. Dia tetap disolati oleh kaum muslimin pada umumnya, tetapi bagi tokoh-tokoh agama seyogyanya hendaklah dia tidak menyolati jenazah tadi sebagai efek jera bagi kaum muslimin yang lainnya. Tapi nek nyolati angsal apa mboten? Angsal. Tetapi sebaiknya, wonten kitab niki wonten keterangan, sebaiknya bagi tokoh agama, panutan agama, dia tidak menyolati, tetapi kaum muslimin umumnya tetap menyolati. Contohnya wong lagi dem-deman, Pak, ngerti-ngerti bablas, Pak. Berarti dia memang nek terkenal peminum minuman khamr, peminum minuman keras, dia orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Maka tokoh agama di wilayah tersebut sebaiknya tidak menyolati. Tetapi kaum muslimin yang lain tetap wajib untuk menyolati. Maka wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari kami dan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.